Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, ada hiburan lagi nih buat kita di dunia politik kita hari ini. Lebih tepatnya komedi. Komedinya mengalahkan para stand up komedian. Siapa itu? Siapa lagi? Kalau bukan Giring Ganesa. Ya nggak apa-apa, kita butuh hiburan, kita butuh tertawa ya. Karena hari ini kita sedang dilanda berbagai persoalan di negeri ini. Ya, minyak masih langka, masih mahal, disusul kedelai, kemudian toa masjid dipermasalahkan, Menteri Agama menyandingkan suara azan dengan gonggongan anjing, IKN nggak jelas, Pak Luhut mau ke Arab katanya cari dana, jadi proyek kadrun dong. Nah ini ada hiburan baru, jadi katanya Giring Ganesa batal melakukan pencapresan 2024. Batal menjadi capres, judul besarnya sudah ngaco. Anda belum jadi capres, Giring. Jadi capres itu nanti ditentukannya oleh KPU setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ini baru diusungnya sama PSI doang. Partai lain belum ada yang dukung. Kedunguan yang pertama, kalau Rocky Gerung bilang. Kemudian kalau kita dengar alasannya, dia katanya mendengar suara-suara yang masih menginginkan Jokowi menjadi presiden. Ia beralasan tuh masyarakat sendiri yang masih menginginkan Jokowi kembali menjadi presiden. Oh my God. Jadi dia menginginkan adanya pelanggaran undang-undang. Kan sudah jelas dibatasi 2 periode. Jadi Giring sedang berkomedi yang membuat orang-orang tertawa terbahak-bahak dengan alasan utama ini. Tapi memang bisa jadi ini sebuah kengerian. Lagian rakyat yang mana? Anda kalau mau berbasis data, berbasis fakta, itu harus ajak datanya, harus jelas. Bukan Anda tanya-tanya sendiri langsung satu-satu. Apalagi di kolam yang sama. Ya nggak bisa dong. Lakukan polling terbuka, lakukan oleh orang yang netral. Baru itu mending bisa, bukan juga oleh survei bayaran. Jadi saya cuplik kalimatnya ya. Berdasar fakta itu jugalah saya merasa tahun 2024 belumlah waktu bagi saya untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2024. Maka hari ini dengan penuh kesadaran saya Giring Ganesa mengumumkan mundur dari pencalonan presiden Republik Indonesia. Ini luar biasa ya, Giring merasa sadar dengan penuh kesadaran katanya. Padahal dia nggak sadar. Jadi dia merasa sedang sadar penuh, penuh kesadaran. Tapi sesungguhnya dia nggak sadar. Jadi dia tidak sadar kalau dia sebetulnya tidak sadar. Karena ngakunya sadar, pusing kan. Jadi dia barangkali harus terus-terus memang meyakinkan dirinya sendiri gitu. Yakinkan aku Tuhan gitu. Karena Anda sendiri tidak yakin dengan diri Anda sendiri. Jadi kalau orang Sunda bilang Anda itu keok samemeh dipacok. Anda kalah sebelum bertanding. Atau memang ini gimmick-gimmick lawakan saja yang Anda buat. Tapi memang untuk sisi kejiwaannya seorang Giring mungkin ada baiknya. Ini tidak dilanjutkan. Kasihan. Kemarin aja nggak jadi anggota dewan, dia stres berat. Dia sampai mengurung diri berminggu-minggu. Pernyataan dia sendiri, baru menjadi anggota dewan. Ini menjadi presiden. Jangan sampai kemudian di 2 tahun nggak keluar kamar. Kan kasihan anak istrinya, butuh makan. Jadi ayolah sahabat semua, mari kita doakan Giring sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak berdampak positif bagi masyarakat. Mudah-mudahan Giring diberikan pemahaman yang paripurna. Apalagi Giring mengakunya beragama Islam. Maka kita doakan sebagai sesama umat Islam untuk bisa menyadari bahwa hari ini umat Islam sedang diobok-obok. Bukan hanya oleh orang yang di luar Islam, tapi orang Islamnya sendiri. Mudah-mudahan kalau Giring merasa menjadi bagian dari yang mengobok-obok, sadar, bertobat, dan mari kembali ke jalan yang benar. Ada kelucuan lain di negara kita, di mana kemarin kita kan dihebohkan oleh kasus aturan jahat jaminan hari tua. Jate. Nah ini ada temuan baru lagi nih dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan ini diketahui dari temuan laporan keuangannya itu selama tahun 2018 sampai 2019 ini masing-masing mengeluarkan 3 miliar rupiah untuk main golf. Masing-masing atau total? Masing-masing setiap tahun 3 miliar. Dan selain itu juga ada dana untuk car loan, pinjaman mobil. Jatuh temponya lebih dari 12 bulan, masing-masing sebesar 3,21 miliar dan 358 miliar. Pinjaman mobil? Pinjaman mobil untuk direksi. Ya, di Wah, kasihan banget ya direksi BPJS Ketenagakerjaan nggak punya mobil. Sampai harus minjam-minjam.
Aduh, harusnya minjem ke rakyat aja. Banyak tuh rakyat udah punya mobil, angkot, apa segala macam. Pakai Grab lebih murah padahal. Ya itulah kelakuan para pejabat hari ini, luar biasa itu. Itu kan dari berapa tadi? Dari tahun 2018 ya? 2018 dan tahun 2019. Oh, itu sebelum pandemi ya, waktu merasa duitnya masih besar kali. Itu memang permainan golf itu permainan orang bonafit, orang-orang kaya. Kalau kita mah ada nginjek rumput ke golfnya juga belum pernah, nggak tahu gimana rasanya. Tapi buat mereka itu barangkali sudah jadi hobi rutin, mungkin seminggu bisa 1-2 kali itu. Nah kalau sampai 3,1 miliar apa? Ya 3 miliaran lah. 3,1 miliar. Itu menyakiti hati rakyat. Apalagi kalau kita tahu misalkan uang BPJS Ketenagakerjaan dari mana, salah satu sumber terbesarnya dari iuran para pegawai. Itu kan gila itu, memeras keringat pegawai-pegawai di Indonesia, buruh dan segala macam dipakai buat hura-hura. Gelo itu. Ya jelas ini bukan picontohin, bukan untuk kita tiru. Walaupun levelnya mereka para pemimpin ya. Itu beratnya hari ini kita, Bang. Rakyat itu harusnya gitu kan dipandu, didorong, diberikan contoh keteladanan sehingga kita mudah tinggal ngikutin gitu. Nah, ini keteladanannya tidak ada, malah yang muncul adalah aksi-aksi kebejatan moral dari para pejabat. Terus gimana kan, masa kita mau ngikutin sama-sama bejat gitu? Kan nggak bisa gitu. Jadi sudah mah rakyat hari ini itu dihadapkan pada berbagai persoalan krisis ya, krisis multidimensi. Tambah-tambah tidak ada keteladanan. Jadi rakyat Indonesia hari ini luar biasa ya. Kita salut sama rakyat mampu mengelola, memanage emosi kita, memanage pikiran kita. Kalau mau ada sebenarnya ya, kalau nggak ada agama di Indonesia, mungkin sudah rusak luar biasa kondisi sosial kita hari ini. Tapi karena kita ingat ada ajaran agama, ada ajaran moral dari orang tua kita, sehingga kekesalan kita, kebencian kita pada penguasa misalkan, itu terjaga oleh itu. Bahwa oke, boleh kita mengkritisi tapi jangan anarkis. Dan itu kan yang kita lakukan. Dan kita mengkritik juga karena sayang sebetulnya. Sayang pada negeri ini gitu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila sahabat semua tertarik untuk menonton video-video seperti ini, sahabat bisa memberikan dukungannya kepada kami dengan membeli merchandise yang ada di bawah ini. Kita siapkan berbagai desain t-shirt yang cocok untuk sahabat semua. Namun apabila sahabat semua ada yang menginginkan desain yang lain, tentu kami pun bisa mengakomodirnya. Silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini.